hadana li hadza wa ma kunna linahtadiyah laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan syukur akan nikmat Allah yang tiada tara. Berkat kebaikannya, kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan ceramah tentang bersyukur. Sebab pada hakikatnya dengan bersyukur hidup bisa lebih berkualitas dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Dalam penggalan ayat tersebut, Allah memberikan nikmat lebih tatkala kita mampu untuk bersyukur. Sementara yang tidak, Allah menyiapkan balasan yang pedih. Syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tanpa kita sadari setiap harinya, kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat anggota tubuh yang lengkap dan sempurna. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur. Adapun cara agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis berikut. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal ini akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, syukur juga memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, jika kita dapat dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ridhonya kepada kita. Dan yang ketiga, dengan bersyukur kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, hidup akan terasa lebih tenang karena kita merasa lebih cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup lebih berkualitas. Sedangkan yang enggan bersyukur, hatinya akan kering, dihantui oleh ketidakpuasan dan ingin meraih banyak hal. Meskipun hidupnya sudah berkecukupan, tetapi orang yang jarang bersyukur, hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua di sini untuk terus bersyukur. Kesimpulan dari ceramah saya adalah syukur merupakan suatu bentuk ibadah dengan sekaligus bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal besar, tetapi cobalah untuk mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin orang di luar sana tidak seberuntung kita. Itulah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.